Tadi saya mau ngomong sama seseorang, saya masih ingat supaya panggilan hati saya ingin ada di Kalimantan Barat lagi, saudara. Kenapa, saudara? Padahal itu di Kalimantan Barat saya masih ingat kejadian itu, saudara. Pada itu saya ada di Singkawang, terus ke Sanggulidok, terus ke Sedani langsung ke Sinapit, saudara, Sejaluk Sinapit. Di sana itu ada namanya mangkok merah berjalan. Bila mangkok merah berjalan, mandau terbang, saudara. Kepala putus. Dan di sana ada manusia bisa berjalan di cicak, ya. Plek gitu dah ya. Dan itu ada manusia yang bisa keluar apinya ada kepalanya nih dah. Nah pada waktu saya di sana saya masih ingat kejadian itu sampai satu kampung bertobat itu gara-gara itu dah. Pada itu saya berdoa. Lalu saya berdoa saya melihat merpati turun dari langit sudah, merpati putih. Saya bukan merpati seperti burung-burung gini, bukan. Lambang Roh Kudus ya. Saya melihat merpati itu membawa berapa helai tangkai pohon zaitun dah. Turun begini dah, saya masih ingat itu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, aku menyertaimu. Langsung saya terus, saudara, ada di Sanggulidok, langsung ke Sedani Sejaruk. Itu perjalanan 1 malam, saudara. Dan waktu itu saya masih ingat itu tahun 94, tidak boleh bawa lampu dan tidak boleh pakai penerang. Karena kalau bawa penerang, itu ular atau binatang buas bisa mendekati ya. Saya berjalan dengan jalan setapak itu 1 malam ya. Dan pada itu saya masih ingat, tiba-tiba ada mandau terbang gitu tuh. Saya ngomong, dalam nama Yesus, plek, jatuh ya. Saya ngomong, itu mainan saya sejak SD. Akhirnya kepala adatnya itu ngomong gini, tunjukin lagi. Itu kunci, angkat ya. Saya ngomong, itu mainan saya sejak SMP. Dalam Yesus, plek, jatuh. Oke, itu saya datengin dia, saya layani, dia bertobat ya. Waktu dia bertobat, tak kampung ngomong apa? Mari kita ikut si pendeta sakti gitu. Akhirnya saya selama 2 bulan di Kalimantan, banyak yang bertobat, termasuk manusia dan seperti cicak ya. Saya dalam seblok jatuh ya. Bertobat. Saya masih ingat 1 hari itu main pelepasan 7 sampai 8 atau 10 orang 2 bulan ya. Sampai begini ya. Ya, itu cerita Kalimantan Barat. Tiba-tiba panggilan jiwa saya untuk ke sana itu teringat lagi ya. Saya ingin mengunjungi pedalaman lagi ya. Kenapa? Karena waktu di sana saya melihat Roh Kudus dengan lambang merpati putih membawa setangkai zaitun, saudara. Saya berharap akan ada di sana lagi. Amin. Nah, dan tepuk tangan sendiri semua juga ingat. Nah, saudara, jadi saya beritahu gerakan zaman baru atau New Age, saudara ya, sihir itu tahun-tahun ini sekarang digabungkan dengan agama. Jadi terjadilah sinkritisme agama dengan gerakan zaman baru okultisme. Jadi kalau kita pelajari saat ini banyak agama-agama yang tercampur. Bahkan ada juga agama Kristen, tapi Kristen yang belum bertobat ya. Ini yang sinkritisme, menggabungkan kebatinan, pengalaman pribadi di alam roh mistik kegelapan ini digabungkan dengan agama. Akhirnya menjadi penyesatan. Dari garis besarnya New Age, sihir itu adalah penyesatan yang berkedok agama. Jelas saudara? Yang berkedok apa saudara? Agama. Jadi digabungkan antara kebatinan, pengalaman pribadi seseorang di alam gaib dengan magic ini menjadi doktrin dan disatukan menjadi agama. Agama Kristen, Katolik, berbagai agama. Tapi ingat, kekristenan tidak bisa dicampur antara Tuhan dan setan. Repot. Black on white. Sini setan, sini Tuhan. Bingung saudara. Tidak bisa saudara. Dari Tuhan, setan. Karena ada yang tanya, bagaimana Pak? Ada jin baik, ada yang jin jahat. Setan baik, setan jahat. Tidak ada setan itu kepala putih. Semua setan hitam. Hanya kedok penipuannya aja seakan-akan baik. Ada jalan yang dikira lurus, tapi ujungnya adalah. Jadi gerakan zaman baru itu muncul
bangkit itu tahun 45 dan berkembang pesat tahun-tahun ini. Karena ingat, inilah akhir zaman. Dari saat ini gerakan zaman baru itu mengawinkan, menyatukan kebatinan dengan agama. Boleh tidak saudara? Tidak boleh. Kristen, Yesus, tidak bisa. Ini Yesus, ini juga tenaga dalam. Yesus, satunya lagi juga seperti gini, ke kuburan gini, minta nomor togel, tidak bisa ya, tidak boleh. Jadi ada yang mau tanya masalah ini saudara? Kalau tidak ada yang tanya, kita teruskan masalah ilmu kedip-kedip. Moga-moga tidak ada. Gimana? Iya. Tadi Mas Tony cerita dari Kalimantan Barat ya. Kalau nggak salah saya pernah dengar kalau orang dibunuh tuh darahnya terus diminum atau jantungnya atau maksudnya apa? Kalau dari segi itu mistiknya. Segi mistik. Waktu tongkel itu diambil supaya roh, ingat itu bukan roh manusia, tapi roh setan yang menyamar. Tapi paham di sana supaya roh manusia itu ikut dia untuk membantu kekuatan menjadi budak. Itu disebut perewangan. Jadi namanya menyandra dalam roh. Tapi ingat itu bukan roh orang mati, roh setan. Kan diambil jantungnya, dimakan supaya dia tidak terbayang-bayang orang yang dibunuh. Nah, tukang santet kalau membunuh, mati ya, pusaka itu kembali, langsung darah begini kan. Supaya apa? Tidak ada bayangan kematian orang yang dibunuh. Nah, kenapa Pak Tony bisa tahu? Oh, nenek dia tukang santet, mateni terus ya. Tapi untung sebelum saya bertobat tidak pernah nyantet bunuh orang, tapi hanya nyantetin ayam. Loh, itu dimakan jantungnya, betul ya? Bahkan hatinya dirogoh gini, dimakan ya. Nah, dan di Kalimantan Barat, kalau di Sanggul hidup, mangkok merah berjalan ya Pak ya, dibunuh di sana, di pedalaman, di hutan tidak ada hukum. Sopo mesti gugat. Oh, di hutan. Dan juga ada namanya adat misalnya kepala dipotong, diambil kepalanya dari ya. Di kepalanya diambil gini ya, potong gini, nanti ada nenek moyangnya atau ini apa seperti ini, biasanya disebut kalau di kebatinan di tempatnya saya belum bertobat, namanya sejenis ilmu ini loh, kajiman sama ilmu kamuksan. Jadi misalnya ini ya, kepala diputus, ini roh ini dianggap roh orang mati ini supaya menjadi budak nenek moyang saya gitu ya. Kita perhatikan Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi kita semua orang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh diberi kuasa untuk mengusir setan, menaklukkan kuasa si jahat. Bukan hanya satu pendeta, ingat ya. Semua orang ya. Anak sekolah minggu bisa enggak? Bisa. Saudara harusnya lebih bisa, karena apa? Pikiran saudara ngotok Alkitab. Nah, sekarang saudara, apa itu pelet dan apa bedanya dengan santet?
Kadang tuh orang kena pelet ngomong itu disantet orang Pak, keliru ya. Santet tujuannya adalah untuk menghancurkan seseorang, untuk membunuh seseorang. Tetapi pelet ada untuk menarik lawan jenis. Nah, saya ini kan saya beritahu tahap demi tahap tentang ilmu pelet. Ada yang dengan mantra dan dengan susuk. Tapi saya ini tak bahas masalah susuk dulu. Ada susuk emas, susuk berlian, susuk samber lilin, terusan susuk baja. Nah, tapi saat ini saya khusus membahas susuk pengasihan, itu untuk menarik lawan jenis. Karena ada juga namanya susuk kekuatan. Susuk samber lilin itu biasanya dimasukkan bagian sini, ya. Sini. Orang kalau pasang susuk samber lilin dari jauh akan kelihatan mencorong bersinar. Sininya adalah. Tapi ingat, bukan bersinar karena botak lain dah. Itu lain lagi. Ini bersinar, kilat. Kelihatan cakep. Kalau jauh seperti Febiola. Tapi begitu dekat, lo kok gini? Kalau dekat, lo kok kaya ngono? Biasa aja. Itu cirinya orang pasang susuk pakai samber lilin. Dan matanya kalau orang pasang susuk, kalau sampai dikasih bagian sini, gimana? Gitu lah. Lo kenapa bisa gitu? Aku dulu juga gitu. Dulu sebelum bertobat. Sini. Nah, kalau ngomong, kalau yang disusuk sambil lilin bagian sini, itu ngomong gini. Tapi ingat, harus dibedakan orang yang pasang susuk ini dengan orang yang sakit mata gini-gini. Wah dia gini-gini sakit mata dia Pak, repot saudara. Nah kelihatan. Saya pernah tuh saudara ya melayani tante Giran pelepasan. Suatu kali dia gini, Pak Daud, lihat nih Pak, saya ini kelihatan cantik dah. Saya kan sejak kecil waktu belum bertobat tahu ilmu pelet, susuk itu, susuk sambil lilin, dia gini. Dia gini saya, dan saya ngeliatin dia ngapain dia orang bego. Tak lihat tuh, badan saya ini cantik, dia gini dah. Wah, dalam hati Tuhan. Iman si iman, tapi ini Delila. Saya waktu itu Bu, susuk ibu harus dilepas. Bagaimana saya lepas Pak Daud? Nanti tidak laku bagaimana? Waduh, kalau model kayak gini lebih baik kabur aja. Kalau ibu tidak bertobat, saya tak bilang dulu. Kenapa? Jangan mendatangi cobaan, saudara. Kenapa? Nah, kan ini jenis model kayak gini nih, itu bahaya. Orang yang pasang susuk bagian sini itu biasanya ada pantangan. Pertama, susuk ini ya sambil lilin, sepet, tahu sepet kelapa? Sabut ya. Kalau saya dulu waktu di nenekku namanya sepet. Sebagai terus terang dari ya, aku ini berusaha untuk belajar tata bahasa Indonesia yang benar. Kenapa ya? Saya terus terang aja ya, di tempatnya kakek nenek saya itu nggak pernah diajari tata bahasa Indonesia yang benar. Kalau di Kristen saya diajar tentang tumpang tangan, benar. Kalau di tempatnya nenek saya itu disebut umyak ngejer, nggak bingung ya. Jadi kalau saya tuh kadang keceplosan, orang tuh kadang kok pendeta kok ngomong tumpang tangan umyak. Terus terang saya itu bukan pendeta, hanya penginjil aja. Kenapa? Jadi pendeta itu abot, saudara. Bayangin, terlalu berat. Bagaimana? Kalau jadi penginjil habis khotbah makan, betul ya? Kalau pendeta habis khotbah dia harus pegang kepala. Sewaktu-waktu jemaatnya ngomong, aku tersinggung dengan Bapak, repot saudara. Jadi pada waktu orang bertapa, itu akan memberikan namanya sandinya, roh itu. Nah, mantranya ini. Dan mantra itu tidak bisa diterjemahkan. Misalnya
mantranya itu pakai bahasa Jawa kuno, karena ingin lebih ngetren diganti pakai bahasa Inggris, sandinya bubar. Jadi mantra itu adalah paten, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Sehingga ada mantra-mantra tertentu orang belajar sampai kepala botak, tidak bisa. Karena apa? Ada sandi yang tidak ditulis di situ. Jelas, sudah. Ada sandi yang tidak ditulis. Atau enggak, ada satu sandi yang tidak diberitahu. Misalnya sandinya ada juga gini deh. Sandinya kalau Anda harus gini dulu. Tapi nggak ada. Gini-gini dulu. Nah, kalau dia nggak gini-gini, bukan sandinya, nggak datang enggak. Dikeroyok, benjol. Terusan ada juga ilmunya itu. Jadi setiap ilmu kebal atau ilmu pelet itu gini deh. Ada jenderalnya. Jenderal ilmu pelet. Nah, inilah yang membedakan 3 tingkatan ilmu. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Siapa yang ngasih sandi itu? Kalau yang ngasih sandi itu sandinya itu jenderalnya sendiri. Kekuatan ilmu kebalnya itu melebihi yang lainnya. Tahu sudah? Tapi kalau yang ngasih itu kopral, yang datang kopralnya. Jadi tergantung siapa yang ngasih sandi itu. Karena di dunia roh itu ada antar pangkat. Pemimpin tertinggi Lucifer, sana ada bawahnya jenderal, sampai kopral, ketua RT, ketua RW, ada semua ya. Ketua RT, ketua RW itu apa? Danyang-danyang penunggu-penunggu itu disebut ketua RT, ketua RW ya. Dan dalam dunia setan tidak ada kenaikan pangkat, sehingga tidak ada namanya kudeta. Dan menghargai daerah teritorial masing-masing. Dari itu manggil set itu ya, ada sandinya. Perhatikan kenapa orang tenaga dalam walaupun tanpa mantra pun bisa ada kekuatan supranatural karena ada sandinya. Sandi masuk darah. Sandi bukan hanya kata-kata, bisa gerak. Kenapa kok bisa tahu Pak Daud? Aku diri ngalami ya. Waktu sebelum saya bertobat, kakek saya mengajar ini ya. Di dalam diri manusia ada kekuatan, dan itu ada sejak lahir, dan itu ada di pusar sini. Sedulur papat lima panjer, kakang kawah, adi ari-ari, dan ada di tulang ekor ini. Dan kalau sampai ini terputus, karena ada pusara. Di dalam alam semesta ada energi, negatif positif, energi ilahi. Dan bila engkau menyatu dengan alam itu, disitulah kekuatanmu akan timbul. Dan kekuatan akan timbul pada waktu engkau menyatu dengan alam, mati rasa dan mati raga. Dan kekuatan mengalir seperti aliran listrik. Dan kekuatan itu menyatu dalam dirimu. Dan disitulah kekuatan pukulan jarak jauh, yaitu pukulan pamungkas, akan terlaksana. Apapun kamu pukul akan hancur. Dan saya dulu sebelum bertobat, kekuatan saya sampai mendita saya keluar cahaya di sini. Saya dulu keluar cahaya di sini, titik kecil di sini. Itu namanya titik kelima ilmu tertinggi. Sekarang tidak ada titik-titiknya. Dulu kecil di sini deh. Dan itu tanpa mantra. Sama kakek saya ngomong. Dan di dalam bumi ini ada kekuatan, yaitu kekuatan positif dan negatif. Kalau pada itu kau menyatu dengan bumi, menyatu dengan alam, menyatu dengan unsur alam semesta, maka kekuatan akan menyatu dan dalam diri timbul kekuatan itu di bagian pusara ini. Pusara tidak? Kalau dalam bahasa Jawa, udel atau bodong. Ya benar ya. Tapi memang gitu ya bahasa aku. Jadi saudara jangan tersinggung. Nah, ini di bagian sini. Dan pada waktu itu terputus bagian sini. Pusar kan gini. Dan kekuatan mengalir. Dan disitulah engkau akan menemukan dirimu sendiri. Sedulur papat limo panjer gitu. Dan bukan hanya itu juga. Engkau akan memiliki kekuatan. Dan itu membentuk kekuatan cakra. Dan cakra itu disebut Koloto Cokro, Cokro Yudo.
Loh kok apal Pak Tony? Wong aku dhewe sing praktek. Setelah itu ada gerakan khusus sandi-sandinya gini deh. Tapi ini nggak semua sandi deh. Ada juga gini. Lu kok bisa tahu sandi-sandinya Pak Tony? Ya aku dhewe praktek. Saya diajar. Terusan kaki waktu itu saya masih ingat suruh gini dulu. Set gitu. Set gini dulu. Langsung set set. Baru kekuatan yang terkumpul bagian sini, mengalir dari sini. Apapun yang kamu tendang jarak jauh hancur. Nah, pada waktu diajar kakek nenek saya sejak usia 9 tahun sama guru-guru saya tuh jadi murid itu paling bingung loh saudara, bayangin. Nenek saya orang ngajar, Tony, kalau kamu bunuh orang, cek, itu ilmumu hebat dan kamu betul-betul murid kecil gitu lah. Tapi kalau kakekku ngajar, Ton, jangan membunuh, itu dosa. Bingung enggak ada? Jadi yang ngajar saya itu satu ilmu hitam, satu ilmu putih, sehingga saya bisa bedakan dan itu semua dari setan. Aku juga bingung. Ya kakekku, nenekku ngomong, Tom, kamu bunuh, kamu pukul, gini, wah enak kok, berzina setiap hari. Tapi kakek ngomong, jangan menikah, ilmu lebih hebat, gitu ya. Kak bingung dah. Tapi begitu mamaku datang, nenekku ngomong apa? Dalam ilmu harus berbuat baik. Karena mamaku datang ngasih makan. Nah itu nenekku kurang ajar gitu. Jadi kalau misalnya pada waktu pulang sekolah, nenekku ngomong gini, Tom, ada apa? Misalnya toh, gini Tom, kalau kamu nyontek, kamu isep darahnya, itu gini toh, hati kamu akan puas. Tapi begitu lihat mama saya naik sepeda ontel, dia sering pagi-pagi nih tuh. Waktu itu siang habis pulang sekolah saya belajar dari sama nenek ya. Begitu lihat mama saya, Tom tunggu dulu. Di dalam hidup ini harus bijaksana. Tidak boleh berbuat kejahatan. Tolong menolong tanpa pamrih. Gitu dah. Tapi kalau mamaku sudah pergi, Tom, nyantet itu harus uangnya banyak. Yakin dah. Jadi saudara jadi muridnya bingung nggak saudara? Jadi kalau ada mama langsung berubah total. Nggak ada mama, kan mama saya walaupun bagaimana harus ngasih makan saya di tempat saya bertapa. Jadi tadi dagelan nggak saudara? Jadi saya diajar gini juga saudara. Umur 9 tahun, untung kamu nggak gila gitu saudara. Pelajarannya beda-beda saudara. 4 guru ngajar beda-beda. Satunya ngomong suruh melek, satunya nggak boleh melek. Bingung nggak? Nah, setelah itu saudara, saya tetap pelajari 4 guru ini, saya pelajari semua. Saya korek ilmu-ilmunya semua. Nah, setelah itu dia ngomong, kakek saya ngajar tentang kekuatan tenaga dalam jenis-jenis kolo pocokro, cokro yudo, kolo baskoro. Setelah itu guntur geni. Pada waktu mau meninggal, dia ngomong gini, Tom, aku dulu pernah ngajar kamu. Di dalam diri manusia ada kekuatan kalau menyatu dengan alam. Tak kasih suatu pesan sebelum aku mati. Besok aku akan pergi jauh, tidak kembali lagi. Aku weruh sak durunge winarat, aku tahu apa yang akan terjadi. Titi wancimu bakal teko, waktumu akan tiba. Usia 18 tahun kamu akan melihat terang. Dan usia 19 tahun kamu akan ketemu raja yang adil dari timur. Kalau ketemu dia, tinggalkan semua apa yang pernah kamu pelajari. Kaget enggak saudara? Sang kakek saya ngomong, tak beritahu, di dalam dunia ini hanya ada 2, terang dan gelap. Kita ini semua ada dalam kegelapan. Kekuatan yang kamu miliki ini adalah kekuatan kegelapan. Hal kamu menyatu dengan alam, kamu menyatu dengan unsur-unsur kegelapan. Sekarang gini, orang punya ilmu tergantung oknumnya. Kalau dia baik jadi baik, kalau orangnya jahat dipakai jahat. Masa kalau energi dari Tuhan bisa digunakan jahat dan baik? Enggak bisa. Baik-baik, jahat-jahat. Betul ada? Negatif positif itu bohong saja. Energi-energi itu yang benar apa saudara? Di dalam dunia ini hanya ada 2,
terang. Dan apa darah? Baru setelah itu dia ngomong sama saya, kalau kamu melihat terang itu, kamu harus tinggalkan semua apa yang pernah kamu pelajari. Itulah jalan terang. Sampai sekarang saya ikut jalan terang itu. Kekuatan saya musnah, tenaga dalam saya dihancurkan sama Tuhan. Kekuatan tenaga dalam saya hancur. Tadi ada oleh megang kulit saya, saudara ya, lenturkan saudara. Karena apa? Kekuatan tenaga dalam saya yang ada di saraf-saraf hancur semua. Itu menyebabkan saya hilang ingatan setahun. Dari situlah saya merasa bahwa semua itu sampah. Jadi saya beritahu, gerakan ini pun juga bisa menjadi sandi. Itu adalah mantra yang tidak terucap. Tapi apa yang disebut mantra terucap, diucapkan di mulut, ada sandi-sandinya. Jadi kalau itu mantra tercipta, itu kalau roh itu memberikan apa darah? Sandi. Nah, sekarang menginjak mantra pelet dulu. Mantra pelet atau sering disebut jaran goyang, teko gendeng mulih nangklem. Lho kok iso tahu Pak Tony? Lho ngaku itu guru rapali kuwi ya. Teko gendeng mulih nangklem itu. Kalau isu dibinikan misalnya biasanya kalau ceweknya langsung nyudahi, rupamu elek, wah sesuk digarap ya gitu. Pakai jaran goyang langsung diguyang tengah latar ning gone iki arah angin diucapin cung 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 cung. Poso pitung deni 7 hari, wah 7 malam ngebleng pati geni. Sesuk iki. Loh, bener. Kalau nggak ketemu orang yang pakai mantra itu, bisa gila. Kok bisa tahu Pak Tony? Ya aku dulu belum bertobat, tukang kirimnya. Tapi aku nggak mau gaya menggunakan ilmu untuk gitu-gitu. Karena apa? Saya dikasih titik kelemahan ilmu itu, kelemahannya tidak boleh menikah, jatuh cinta tidak boleh, ngintip perempuan tidak boleh. Dan untuk membunuh saya sebelum saya bertobat harus dikumpulkan 3 galeh ya. Galeh asem, galeh jati, galeh kelor. Hatinya pohon jati, hatinya pohon kelor, hatinya pohon asem. Itu yang bisa mengalahkan saya. Kalau ketiga ini dikumpulkan, saya baru kalah. Kalau ketiga ini dan ketiga ini pun dipukul dengan tanda apa? Dipukul ke tanah dulu, baru dipukulkan ke saya. Baru saya bisa dilumpuhkan. Itu dulu. Sekarang ilmunya udah hilang semua. Nggak takut sama galih asem jati kelor. Dulu kalau 3 ini kumpul segitu, saya nggak berani megang. Karena begitu megang, kekuatan itu akan langsung gitu. Nah, jadi saya tuh kelemahannya itu ada di hati pohon asem, hati pohon jati, dan hati pohon. Dan itu hanya ada pohonnya itu pohon yang besar dan pohon yang ratusan tahun saja. Nah, tapi buktinya tanpa 3 galeh pun kalahnya sama haleluya. Nggak usah kumpulin 3 galeh cari sampai capek-capek. Jadi saudara, itu mantra jalan goyang kalau diucapkan orangnya itu akan dalam keadaan ngempeng. Nah, kalau saudara hamba Tuhan, itu biasanya orang yang kena itu akan seperti orang gila. Bagaimana mau doain mau gaedan? Disitulah saudara berperang pada itu tengah malam waktu dikirim itu saudara. Ngerti kan saudara? Waktu dikirim tengah malam itu saudara, di dalam itu segala kuasa tempel. Jadi hamba Tuhannya harus punya kerinduan hati untuk berperang. Karena pengirimannya tepat jam 12 malam. Nah, kalau hati hamba Tuhan ini tidak ada beban, tidak tidur ambilas saudara. Ngerti saudara? Ngerti saudara? Itu mantra jaran goyang. Itu kalau begitu kena dalam 7 hari orang tersebut akan linglung atau gila. Kalau sudah terlanjur gila, itu dikirim terus sampai orang tersebut mati saudara. Untuk menyelamatkan orang tersebut, saudara harus punya hati. Kalau saudara adalah jemaat Tuhan, harus merelakan waktu saudara tengah malam untuk berperang pada waktu dikirim itu.
Kalau saudara berperang selama berapa hari, orang tersebut tidak dikirim lagi, orang tersebut sembuh. Ngerti? Ingat, kalau nama Yesus segala roh jaran kuyang, roh kutuk, roh pelet, roh tetek bengek sebutan agama. Pokok jangan roh manusia. Keluar dalam nama Yesus. Pada waktu mantra itu dikirim, mencelat lagi, sehingga orang yang bersangkutan tinggal kita mendoain dia, membenahi jiwanya. Jiwanya yang dirusak, diperbaiki. Nah, gampang atau susah ya? Iya, buat orang ngantuk. Ngirimnya kira-kira ini deh, jam 11, jam 12, jam 1, 3 jam itu deh. Itu paling rawan. Dan itu melihat arah angin. Biasanya begitu kena ilmu ini akan gila. Nah kalau sudah terlanjur gila, harus ada, kalau istrinya percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, merelakan waktunya jam 11, jam 12, jam 1 itu waktu dikirim. Kalau dia didoain terus, tinggal kita setannya keluar, membenahi jiwanya itu lebih mudah. Kita doain supaya karakternya mulai diperbaiki. Sudah selesai. Gampang atau susah sudah? Hah? Iya, angopnya ini loh saudara. Ingat saudara, kalau sudah terlanjur kena, cara mendoain seperti itu. Itu dikirim sampai orang tersebut gila telanjang. Jalan di pinggir jalan, nyebut nama orang yang mantrai. Misalnya yang mantrai itu namanya Bejo. Oh Bejo alat ini telanjang bulat ya. Bayangin tuh, kalau udah mantrai, udah merasuk seperti itu, yang bisa menolong hanya Tuhan. Nah, gampang atau susah? Nah, angopnya yang rodok mumat kan? Sudah ngerti ini saudara? Doa peperangannya beda atau sama dengan yang tadi, saudara? Dengan susuk, saudara. Karena ingat, ini jenisnya cara pengiriman. Sekarang yang kedua, suatu mantra yang pakai namanya kembang kantil atau disebut lontaran. Ada lontaran itu ada yang kembang kantil, ada yang pakai menyan, ada merica, ada kacang hijau, dilempar, set gitu, saudara. Dilempar gini, nah ya, cep gitu. Nah, itu memiliki kelemahan juga. Kalau secara rohana, begitu dilempar langsung diludahi, mantranya bubar atau dikencingi bubar. Loh kok bisa bubar Pak? Aku pun juga nggak ngerti ya. Karena apa? Ya itu secara rohana yang ngajari guru saya ya. Mantra itu kalau itu dikasih garam, disebarkan, dikencingi dah, atau di BO-in, kemungkinan setannya bau ini kalau itu secara roh, bukan secara rohani. Loh kok rohana kok perlu diberitahu? Karena banyak orang umum akan tanya ke sini ya. Tapi ingat, tidak semua orang berjaga-jaga. Kalau tiba-tiba dilempar gini, cepluk, dikira itu nyamuk yang saat sini, dia diam aja, kintil besok gini, gitu. Tapi orang Kristen tidak mempan digitukan. Amin. Tidak bisa dimantrai. Dilempar gini, set, langsung itu kena. Akan kehilangan kesadaran sejenak. Biasanya orang tersebut akan linglung sejenak gini, dan seketika jiwanya dikuasai setan. Nah, kalau secara rohana ngalami kayak itu, ditampar mulutnya, wah, bengok, sadar kalau ada. Tapi ini udah mentung dulu gencol. Ini secara roh. Kalau secara rohani gampang. Begitu kena, selep gitu dah ya. Dalam Yesus bubar semua. Tapi kalau itu orang teman kita yang kena, cara melepasinya, kita doain di dalam nama Yesus.
hai jiwaku. Ingat, Alkitab berkata, hai jiwaku, tenanglah. Saudara, hai orang yang kena magic itu jiwanya dibuat bingung, tidak tenang. Di dalam Yesus, hai jiwaku, tenanglah. Segala ikatan kegelapan kami usir keluar di dalam nama Yesus. Ingat, jiwanya seluruh darah dengan otoritas kuasa Roh Kudus. Hai jiwamu, tenanglah di dalam nama Yesus. Damai Allah melingkupi hati. Karena apa? Pada itu kuasa Allah turun, jiwa ini akan tenang. Roh Kudus bekerja, hati nurani terketuk, dia lepas. Tapi jenis ini itu ilmu tingkat rendah. Kira-kira 3 hari, nggak usah utik-utik, udah orangnya sembuh sendiri ya. Kalau itu secara rohana, tetapi kejiwaan orang tersebut akan berubah total apa? Akan menjadi jahat karena setan yang sudah terlanjur masuk merusak karakternya. Tahu ya? Kalau sudah kita layani dalam Yesus, jiwa yang tenang itu lepas, setan tidak sempat untuk merusak karakternya. Ini hanya kira-kira berlaku 3-7 hari toh. Dan orang dalam keadaan hanya nyebut nama toh. Ini namanya apa nih? Tukijo. Itu hanya 3-7 hari toh. Tapi kalau dia datang lagi ngelempari lagi, ceplok, tambah lagi 7 hari. Kalau tiba-tiba dia datang lagi 7 hari lagi, tambah lagi 7 hari. Nyambung terus, dapat. Jadi ada namanya ilmu itu disambung terus. Namanya diureke. Diureke itu dalam bahasa Indonesia itu bangun hidup. Hidup. Urip hidupkan. Nah itu gitu. Nah, kalau saudara ada yang kena itu, doakan dalam Yesus, hai jiwa, tenanglah. Karena damai Allah melingkupimu. Amin, saudara. Seperti pemazmur, hai jiwaku, tenanglah. Tangking nama Yesus, setan keluar, roh jahat keluar. Di dalam nama Tuhan. Ini, saudara. Ini yang disebut mantra yang pakai lontaran. Tahu dah lontaran? Oke, pokoknya dilempar gitu dah. Nah, karena ini kelepasannya dalam Yesus, jiwamu tenanglah, supaya roh jahat keluar. Dan damai Allah melingkupi hatimu. Waktu damai itu ada, ikatan terlepas, dia sadar, sembuh. Gampang mana? Gampang, kecil. Sudah ngerti ini saudara? Sekarang yang ketiga, mantra, ilmu yang disebut, ini namanya apa tuh ya? Semar mesem. Itu biasanya pakai es seman. Ya gini. Begitu mesem, walaupun wajahnya seperti Nini Towok, wajah kopi akan dilihat seperti bidadari androk soko amben. Bener lah. Walaupun cowoknya itu wajahnya gini, kelihatan ininya, bener lah. Padahal dia gini, waduh sakit. Kalau gini sakit gitu. Wah, apa yang terjadi? Kalau orang pakai aji semar mesem, itu gampang cara menaklukkannya. Saudara tanya rohani atau rohana? Kalau rohana tinggal di SMI lagi. Diketawain, bubar mantranya ada. Dibalikin lagi. Ini secara roh, tapi secara rohani. Haleluya. Amin. Geblak ya. Dalam nama Yesus, orang Kristen tuh menangan loh saudara. Gua ilmu apa aja lah. Bisa ditunjukkan di depan sini, jimat kebal apapun, bakar nama itu, hancur. Orang Kristen itu luar biasa. Tadi tak jelasin dari uniknya orang Kristen ya. Mantra apapun hancur. Kalau secara rohani, haleluya amin. Kalau secara rohani, haleluya amin. Rohana dia senyum, kita ikut. Ubar dia.
Gampang enggak, Dara? Ini tak teruskan dulu, nanti dulu tanya. Ini yang disebut semar mesem, ilmu pakai senyuman. Nah, kalau ada lagi mantra yang pakai kedipan, Dara. Benar, Dara? Mantra begini kan. Sekali kedip gini, cep gitu, Dara. Kalau yang bersangkutan dia gini, tunduk gini, langsung kena. Ini secara rohana. Kalau secara rohana, caranya pada waktu diketipin gini, ngapain kamu? Ubah mantranya. Ini secara rohani, walaupun diketipin sampai matanya nggak mempak, amin. Nah Pak, kalau udah lanjut kena dikedipin bagaimana? Gampang. Hai jiwa, tenanglah dalam Yesus. Damai dari Allah melingkupi hatimu. Segala kuasa setan roh jahat keluar di dalam nama Tuhan. Jadi hai jiwamu biasanya jenis kedip-kedipan ini hanya berlaku kira-kira sehari semalam. Jadi mantranya tingkat rendahan. Ngerti ini, Dara? Tingkat rendah. Nah, sekarang yang tingkat wahid, tingkat tinggi, tapi kalahnya sama haleluya. Itu gini, Dara. Ini ilmunya nenek saya, Gejik, Dara. Maaf ya. Rambut kemaluan dari orang yang dituju diambil. Wah, ini angkanya ini agak jorok ya. Diambil. Terusan tempat pasiennya juga diambil juga. Kalau yang minta, yang nyari dukunin dia ambil. Setelah itu dijadikan satu, dimantrai, kasih air, setelah itu dibakar, langsung itu dikasih mori putih, bakaran ini diminum kepada orang yang ingin melakukan itu ya, yaitu untuk mengincar orang tersebut. Ya pasien ini suruh minum, ini ada tingkat wahid, itu bisa sampai kena 20 tahun. Saya beritahu, dan jenis mantra ini yang bisa mengalahkan hanya Yesus. Kenapa, Dara? Kalau sudah kena mantra ini, dukun kali berapapun tidak bisa lepas. Karena itu jenis ilmu mantra tertinggi. Jenenge apa? Lupa saya. Saya karena sudah banyak saking banyaknya itu, jadi sampai lupa. Itu begitu dibakar, kan ada yang pakai pakaian, pakai bahkan apa kutang gitu dah ya, pakai itu hanya kira-kira bisa bertahan 5-10 tahun. Disambung terus setiap 40 hari dah. Tapi kalau yang sudah kena jenis ini dah, ilmu mantra sampai rambut dari itu dah ya, dijadikan satu, ke air dimantrai. Dan biasanya pakai darah ayam cemani hitam polos. Jadi ada ayam itu matanya hitam, lidahnya hitam, semua hitam semua. Dijadikan satu, dimantrai dengan darah itu. 20 tahun. Walaupun dukun tingkat ilmu apapun tidak bisa melepas. Beritahu. Kecuali Yesus sendiri. Nah, cara melepaskan bagaimana? Ini ada namanya pelayanan khusus. Nah, itu cirinya orang yang bersangkutan sampai lupa anak istri. Dan kalau ngomong ngalor ngidul tuh piye ya? Nggak karuan tuh, kacau. Gitu, sampai kacau. Kalau di rumah itu nggak iso tenang. Inginnya ada di perempuan itu. Kalau di perempuan itu sudah ada, ingin ada di rumah. Jadi bingung sendiri ya.
Kalau di rumah ingin di sana, ku mau di sana, ku mau di sini. Itulah. Itu jenisnya. Itu jenis mantra itu ya. Dan itu mantra itu ya. Cara melepaskannya hanya Tuhan saja yang bisa. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Mantranya itu ucapannya jorok semua ya. Jorok semua ucapannya mantra itu ya. Itu waduh, bicara tentang kemaluan atau apa gitu lah. Sampai masuk. Itu ngajar nenekku tuh ya. Tidak karuan aku nenekku. Nanti mantrai. Nah itu orangnya langsung diikat ya. Jadi sampai jiwa orang tersebut diikat itu sampai apa? Jiwa dan tubuhnya. Seperti laki-laki dan perempuan, pasien dan orang yang dituju diikat seperti suami istri ya. Jiwanya ya. Bayangin. Dan itu cara melayaninya. Kalau saudara punya suami kena ini ya. Cara mengalahkannya jenis ini harus doa puasa. Saya beritahu jenis ini harus doa puasa. Kalau yang lain-lain tidak usah puasa, tidak apa-apa. Tapi jenis ini harus doa dan puasa. Panggil jiwanya, hati nuraninya, roh manusia dijamah Tuhan ya. Itu setiap pagi siang malam bergumul berperang ya. Karena apa? Untuk memutuskan ikatan batin yang dilakukan setan ini ya. Jadi jiwanya diikat secara batin ya. Bayangin ya. Pak, di Jakarta ada enggak jenis mantra itu? Karena yang di Jakarta kebanyakan dukun tukang bohong. Dukunnya dukun reformasi. Yang disebut dukun sungguhan itu tidak mau ada di koran, tak ditahu. Tidak ada yang mau ada di TV, tidak mau banyak cincang. Kekuatan pusat ilmu kegelapan yang ada di seluruh Indonesia itu ada di mana? Di Jawa Tengah, tepatnya di 2 kota kecil. Satunya kota gede dan kota kecil, yaitu apa? Jogja, Solo. Orang yang hebat, orang Madura apapun pasti mengakui Jawa Tengah. Kenapa? Sebabnya jenderal setan itu ada di pantai Laut Selatan yang namanya Kanjeng Ratu Kidul. Perempuannya wajah cantik, baju hijau-hijau. Pak Tony kok bisa tahu? Ya aku pernah kumpul DE. Dulu sebelum bertobat, saya kenal sama dia baik dah. Jadi sebelum saya bertobat, tuh kenal dia baik dah. Nah setelah bertobat, musuh dia yang paling baik juga. Jadi kami bermusuhan sekarang. Kalau dulu hopeng dah. Wah diajarin, itu hijau-hijau. Jelas, itu muncul di laut dah. Nah itu kerajaannya ada di bawah laut. Nah kalau biasanya itu ada di gua sekitar situ, gua Langse itu gua apa? Di situ udah akan ketemu. Nah dulu kalau sebelum saya bertobat, kalau datang itu pakai kayak kereta, terusan kuda. Ini kuda gitu lah ya. Nah setelah itu hijau-hijau kabeh. Itu lihat. Setelah itu omong-omong sama saya. Omong-omong saya gini loh. Apa yang kamu gini? Tapi nggak gini-gini loh. Sebabnya apa? Saya masih kecil, usia 10 tahun. Oh gitu ya. Saya 10 tahun udah diajari dah. Oh bagaimana ini? Sejak saya lahir, saya punya kekuatan. Sebenarnya itu bukan kelebihan, tapi itu adalah kutukan. Saya beritahu. Orang kalau sejak kecil bisa lihat setan, dia bukan orang percaya Tuhan ya. Bukan karunia penglihatan dari Tuhan ya. Itu bukan yang berkat atau kelebihan, tapi kutuk. Berarti dari generasinya itu masuk dia. Itu yang disebut titis. Nah, kalau misalnya ini
engkong-engkongnya suka minta laris itu akan bangkrut. Nah juga ada juga kalau misalnya engkong-engkongnya kakek nenek ini memiliki ilmu kebal ya, tembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa, keturunannya akan banyak sering sakit-sakitan. Nanti sistem pertemuan jimat-jimat tak bahas ya, akan mengalami sakit-sakitan. Tapi kalau engkong-engkongnya dulu suka dan ilmu pelet, tadi dukun pelet, ilmu gini-gini, itu pasti keturunannya akan banyak dalam rumah tangga, keturunannya banyak terjadi perjinahan, perselingkuhan. Kenapa bisa gitu Pak Tony? Karena itu sudah ada namanya kutub. Alkitab kata 3-4 keturunan. Tapi kalau di dalam kebatinan lebih parah, ada 7 keturunan. Itu bukan haleluya, halilintar. Kita tahu. Itu kutukan. Dan itu nanti yang wajahnya mirip ya. Plek engkongnya, kakeknya yang dulu ya, pasti memiliki kekuatan sejak lahir ya. Misalnya bisa ini deh, sejak kecil begini kan, blek ini jebol. Terusan rambut begini kan, itu sepeda motor atau mobil rambut begini kan, tak gini tak untuk mainan ya. Kenapa? Itu kekuatan. Bukannya seperti Simpson dikuasai Roh Kudus, bukan. Ini Roh Kuda. Bukan Roh Kudus, Roh Kuda. Jadi gini. Nah, saya dulu sebelum bertobat itu saya jarang potong rambut saya. Saya ini serba mirip loh saudara. Jadi kalau orang nikah sama saya itu betul-betul beruntung deh. Kenapa? Minyak rambut saya jarang. Saya tidak kenapa minyak rambut dah. Minyak wangi itu 10 tahun bisa dihitung dah. Tetap di sini saya tetap wangi loh. Gosok gigi sehari sekali atau 2 kali itu kalau ingat. Jadi saya ini serba ngirit. Saya pakai pakaian baru itu udah bisa ya. Kenapa? Cekit-cekit ya, kaget kulitnya ya. Kenapa? Sejak kecil saya itu pakaian itu satu tok pakai gini gitu ya. Nah, tapi setelah bertobat ganti pakaian terus. Nah, tapi udah mendingan lah. Tapi saya terus terang ya, biasanya gini dah. Kalau beli pakaian baru itu dikasihkan kakakku dulu. Kakakku diturunkan ke saya. Saya kalau beli pakaian tuh gitu dah. Jadi pakaian tuh nggak pernah baru dah. Loh kenapa gitu? Apakah itu kutukan? Bukan, kebiasaan. Tidak ada kutukan, tidak awadus, tidak pernah mandi itu tidak ada. Itu ilmu. Tapi terus terang saya udah mandi loh Pak ya. Dulu terus terang ya, saya tuh kuat tidak mandi sebulan kuat. Wah itu kalau misalnya sebenarnya ya, kalau dulu sebelum bertobat, aduh, itu kalau pasien datang, kalau dalam kekristenan kan ada namanya ditumpang tangan. Kalau dulu sebelum bertobat tidak nyebut namanya tumpang tangan, umyak majen. Saya misalnya ada pasien dulu, apa? Minta, wah, wah, dia yang mau. Nah itu pegang kepala. Jadi kalau saya dulu sebelum bertobat, pegang kepala, itu tak pegang gini, lah, nah itu namanya umyak atau diupek-upek ya. Nah, kalau itu macam-macam dah. Jadi terus terang loh, saya kalau berkhotbah kadang itu kelepasan ngomong umyak majen. Kenapa? Karena sebelum saya bertobat dulu, saya itu seperti itu. Kenapa? Orang datang, waduh. Enak itu kalau jadi hamba Tuhan, doanya orang Kristen tuh enak dah. Waduh. Dulu orang kalau minta ke dukun dah, wah. Dukunnya aja jarang mandi dah. Jarang gosok gigi juga. Datang dia, Pak saya minta gini. Minta, ya. Wih itu hidungnya oke banget dah. Waduh ini gudalnya ngemplok dah. Cuk, itu aja antri. Jadi terus terang nih, kalau saya
Saya lihat itu ada orang ketawa gitu ya. Saya lihat itu ketawa dah. Nah, saya kalau ada orang tumpang tangan mau tak umyak gitu lah. Sampai saya bertobat pun saya tetap gitu lah. Kamu tak doa itu ya? Tak umyak kamu. Gitu. Tapi tidak keluar cu gitu. Kalau dulu mesti keluar khasiat nomor 1 dah. Tapi terus terang repotnya dukunnya habis makan pete, itunya komplit cua, jengkolnya amblak. Nah, dari itu titisan dari generasi dari keturunan itu saudara yang wajahnya mirip mesti akan kena kutukan itu memiliki kekuatan supranatural. Yang ini sering disebut orang namanya bakat. Padahal itu bukan bakat dari Tuhan, tapi kekuatan setan yang masuk sejak dalam kandungan. Jelas, saudara? Biasanya orang yang memiliki kemampuan kekuatan supranatural sejak lahir itu adalah para atau calon para dukun dan suhu. Dan orang yang memiliki kekuatan melebihi kekuatan orang yang belajar ilmu. Ada orang yang belajar ilmu, tapi ada juga karena keturunan. Biasanya kalau karena keturunan itu lebih hebat. Kenapa? Roh yang ada dalam sejarah itu akan menuntun dia untuk mempelajari ilmu-ilmu kegelapan dari generasi sebelumnya. Akan belajar. Bahkan tanpa dia belajar, misalnya bisa gini dah. Saya sejak kecil itu bisa mainan ini dah ya. Jadi kalau saya gini, itu tangan saya bisa kayak keluar kayak aliran listrik itu dah. Sejak kecil itu mainan saya dah. Karena diginikan, gini, sambil diginikan, itu terasa tangan ini deh. Nah, itu sejak kecil dah. Nah, itu saya katakan bukan tapi adalah kutuk. Nah, kutukan itu akan berlaku ya. Saya rasa ini sudah 1 jam nih Pak ya. 1 jam. Kita akan teruskan untuk masalah belum. Jadi generasi sesudah atau sebelumnya itu akan kena kutukan kebangkrutan, kutuk pergi. Saya mau tanya sama saudara semua, apa ada di antara saudara yang generasinya sering banyak mengalami perjinahan? 1 generasi perjinahan, generasi kedua perjinahan. Pernah ada yang mengalami tidak saudara? Tetangganya ada tidak saudara? Banyak. Terus terang deh ya, saya mengalami. Kenapa saya bisa cerita demikian? Gini, saya punya eyang buyut namanya Kek Iro. Terus ada anak-anaknya, saudara ya, itu sudah dari kakek nenek, dan ada lagi itu punya anak Rasiem. Terusan satunya Romo, satunya Sabruk, saudara ya, 3 ini saudara ya. Saya tidak panjang lebar ya, jelaskan. Pada suatu malam, guru itu gini, ngimpi bahwa ada suatu kunir, yaitu emas, dalam suatu tumbuh-tumbuhan, yaitu papringan bambu. Itu ada kunirnya, yaitu emas. Saya itu kunir itu diambil oleh salah satu dari ketiga ini. Tidak sebutkan siapa yang ngambil ya, diambil. Itu cerita menurut mama saya. Diambil. Begitu diambil, tanpa pengetahuan eyang, apa yang terjadi? Langsung ngomong. Eyang marah ngomong gitu. Sak turun-temurunmu. Kalau laki jadi molimo main wedok perempuan, judi, mabuk-mabukan, pokoknya komplit lah ya. Kalau perempuan akan jadi pelacur gitu. Dan itu sampai sekarang dari generasi salah satu dari 3 ini terjadi semua. Nah, saya generasi dari Rasiem gitu. Dalam kutukan itu gini, sak turun temurunmu akan jadi wong-wong linwe. Dari keturunan Rasiem, nenek saya deh, sejak kecil sudah memiliki kekuatan semua. Bahkan adik saya pun sudah dilayani pelepasan, sudah ada keanehan semua deh.
kekuatan sendiri gitu. Tapi setelah bertobat, kekuatan itu lenyap, kabur semua setannya. Karena apa? Itu bukan berkat, tapi apa saudaraku? Nah, bagaimana cara melepaskan ini? Ini harus ada namanya kesadaran dari hati seseorang itu, bahwa itu bukan dari Tuhan. Kalau dia tidak sadar, didoain pun kalau dia tidak mau bertobat, percuma. Walaupun pendetanya sampai ibunya entek dan tak tahu. Percuma. Kenapa, Dada? Itu pasti yang susah, pasti sulit. Kenapa pasti sulit, saudara? Karena yang disebut kutukan itu sejak dari lahir, itu yang disebut manjing. Arti manjing kok menyatu dengan tubuh, jiwa dan rohnya, dan bahkan darahnya. Kekuatan itu, dia ada namanya keyakinan dulu. Dia tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Kalau dia ngeyel ini dari Tuhan, tidak mau dilepaskan, itu susah untuk dilayani. Apakah pendeta bisa melayaninya? Kalau seseorang tidak ada kesadaran sama sekali untuk melepaskannya itu, tidak bisa. Waktu didoain, setannya kabur. Habis doain, setannya balik lagi, lebih banyak malahnya. Dan ingat, jenis ini yang disebut kutukan ini harus doa puasa. Kenapa? Sudah menyatu tubuh, jiwa, dan roh, dan darahnya itu mengalir, kekuatan. Bahkan darahnya itu menyatu, bahkan setiap tetes darahnya itu ada kekuatan magic. Bayangin, setiap tetesan darahnya bisa menjadi kekuatan magic. Bahkan setiap yang dipegang tangannya, kali ini gini, langsung ada kekuatan magic juga. Bayangin kalau yang kekuatan yang namanya keturunan ini itu kekuatannya sampai seperti itu tapi kalah sama Hale. Dan itu nanti misalnya dia punya tongkat, setiap hari pegang tongkat ini tongkat biasa karena setiap hari dipegang, kekuatan itu kan udah menyatu tubuhnya, tongkat itu seketika secara otomatis akan ada kekuatan juga, kekuatan setan. Itu orang yang memiliki kekuatan harus ada namanya doa puasa, kesadaran, dan setelah itu dia betul-betul bergumul dalam doa, dan pendeta menuntun dia, dan dia harus mendoakannya, harus keluar dari mulut orang bersangkutan. Pengakuan, tanpa pengakuan percuma dilayani. Saya beritahu, tanpa pengakuan adalah percuma untuk dilayani. Nah, biasanya kalau jenis titisan ini dilepas, katakan darah Yesus bebaskan aku segala roh kutuk, roh titisan, roh jahat, 7 kutuk generasi, sebutkan 7 kutuk generasi keluar dalam Yesus. Begitu keluar, biasanya bagian sininya ini tulang sini berpunggung bagian sini setelah lepas ini akan sakit. Kenapa bisa sakit bagian punggung ini? Karena kekuatan yang sejak lahir itu dikeluar, itu langsung akan mengenai seluruh tulangnya. Bagian ini belakang sini. Loh, kenapa saya bisa ngomong demikian? Wong aku ngalami dewe. Sini kadang saya gini, kadang itu sakit sudah. Tapi setelah saya doa, waktu pertama kali saya bertobat, sini seperti saat ini sini. Tapi anehnya, setelah saya doa sungguh-sungguh dalam Tuhan, sembuh. Bagian sini Jadi itu pasti kalau orang punya titisan itu dilayani pelepasan. Kebanyakan, ya tapi tidak semua Itu bagian sini. Ini dari tulang ekor sini sampai atas sini itu mesti sakit sama bagian sini ini
Bukan sini darah, ini lah. Ini sama bagian sini. Dan itu proses pelayanan pelepasannya, darah ya. Itu dia bergumul dan yakin sungguh-sungguh, darah. Nah, tapi ingat, darah, kalau saudara minta sama Tuhan kesembuhan, pasti Tuhan sembuhkan. Amin, darah. Nah, sini saya dulu bagian sini, ini. Nah, dulu waktu saya hilang ingatan 1 tahun, darah ya. Itu katanya pembantu rumah tangga ya, yang disuruh bimbing saya dari tempatnya hamba Tuhan itu, darah ya. Itu, darah ya. Sebelum saya itu sadar ketemu Yesus, sembuh, darah ya. Itu kalau saya jalan, itu aji saipi angin itu jalan, darah. Padahal saya dalam keadaan gila, darah. Itu bisa keadaan hilang ingatan, darah ya. Itu jalan gini ya. Itu pembantunya jalan gini, udah di depan. Pembantunya depan. Pembantunya bingung, loh, jadi kok di depan terus gitu, darah. Bener, darah. Itu waktu saya hilang ingatan 1 tahun, itu belum lepas total, darah. Itu waktu jalan gini, darah ya. Itu dalam kondisi saya kalah ilmu, dan setahun, dah. Gila setahun itu, dah. Dalam keadaan gila itu masih, dah. Jadi kekuatan ilmu itu sudah hancur, dan masih ada sebagian bekasnya, dah ya. Itu jalan gini, dah. Jalan gini, dah ya. Itu pembantu lihat gini, dah. Loh, udah sampai sana, loh, ke sana gitu, dah. Shock gitu, dah. Jadi dia lihat saya di belakang, dia di depan. Dan kaki saya katanya seperti gini, dah. Sok kayak angin gitu, dah. Itu waktu saya hilang ingatan kalah ilmu. Dalam keadaan kalah ilmu itu belum lepas total. Dan didoain pendeta-pendeta. Akhirnya saya ketemu Yesus sendiri. Dan yang melepaskan saya Yesus sendiri, dah. Sekarang nggak bisa jalan seperti angin lagi, dah. Tapi seperti anggun mempesona saja. Loh, kaki ini saya dulu ya, jalannya itu enggak gini nih, dia dulu jalan enggak gini. Jalan saya itu sampai seperti enggak menyentuh tanah kayak gini. Sesep gini dah. Itu pembantu tuh lihat ya. Jadi pembantu tuh hamba Tuhan juga gini dah. Loh, kok sampai sana ya? Jadi ditangkeng. Diam. Enggak ditangkeng. 16. Wah, untung pembantu ini dampingi saya tuh orang Kristen, dah. Dia juga bingung, lu sampai situ, tangking, lemas, enggak ditangking. Saya waktu hilang ingatan setahun, itu kena matahari, enggak kuat, ya. Begitu kena matahari mata saya, langsung gini, badan saya lemes, ya. Setelah itu saya ketemu Yesus sendiri, sembuh, lepas, ya. Saya itu kan tanya sama pendeta, Pak, saya ini perlu dibaptis enggak, Pak? Kamu udah dibaptis? Loh, kapan dibaptisnya? Waktu kamu gila setahun itu kami baptis. Terus saya tanya sama pendeta lagi, Pak, kalau gitu saya perlu dibaptis lagi enggak? Enggak perlu, baptis sekali aja. Dulu saya baptisnya belum sadar ya. Dan sekarang ini kalau kamu ingin baptis, kamu nyemplung ke kolam renang sini, Bapak buka roh nyemplung gitu dah katanya gitu. Aduh, pendeta ini dagelan itu gitu. Jadi saya itu dalam kondisi hilang ingatan dibaptis. Dan sini saya bagian sini. Ingat, kalau kasus titisan ini yang bersangkutan harus doa puasa untuk menunjukkan tekadnya bahwa dia mau lepas. Jelas saudara? Kalau dia tidak mau menunjukkan tekadnya mau lepas, tapi masih mau menggunakan kekuatan itu ya, kekuatan gelap ya, dilayani pelepasan pun percuma. Jelas ya? Dilayani pelepasan pun adalah percuma. Jelas ya? Kenapa? Harus ada dalam dirinya komitmen. Kenapa ya? Pada waktu dia punya keyakinan itu, dia ingin berjuang untuk melepaskan kutukan itu akan terjadi perebutan yang luar biasa antara kuasa Tuhan dan kuasa setan. Kenapa saya bisa cerita demikian? Perebutan saya dulu tidak tanggung-tanggung. 1 tahun pendetanya sampai doble, sampai pendetanya doa itu capek juga ya. Nah, karena apa? Menyatu. Nah, jadi ada tekad, doaku.
telah